Islam itu akan dicintai oleh semua manusia kalau Islam diterapkan seperti ini. Kita ini jauh sekali dengan Al-Quran. Ada pertanyaan tadi, apa kok adzikri? Biasanya adzikro, ada adzikru, kenapa kok dikasro ini adzikri? Ini dari Al-Quran. Wal Qur'ani dzidzikri. Jadi adzikri itu maknanya agung. Demi Al-Quran yang memiliki keagungan. Jadi kita ambil adzikrinya, kita tetapkan, karena adzikri itu maknanya adalah keagungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keagungan Al-Quran karena kita telah membaca 30 juz dan sekaligus ditutup dengan doa. Kita amalkan dengan menyantuni anak yatim, yang setiap minggu kita menyantuni 100 anak yatim sampai 200, dan minggu yang lalu kita menyantuni 1000 anak yatim. Hampir kurang lebih 850 juta selama kurang lebih 4 tahun kita telah mengeluarkan dana untuk anak yatim. Kurang sedikit 1 miliar. Itu tidak ada artinya, karena Allah akan mengganti 2 hal yang penting, yaitu surga dan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pahala dan ganjarannya orang memuliakan, menyantuni, melindungi anak yatim. Para jamaah yang rahmati Allah, memang benar kita tadi disampaikan oleh protokol, apakah kita ini pantas sebagai Abdullah, hamba Allah? Suatu saat kita ini disebut manusia. Secara umum seluruh kita ini adalah manusia. Tentu tidak sama dengan hewan, karena kita punya akal. Manusia itu tidak semuanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seharusnya kalau menurut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Tapi tidak semua itu menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, apakah kita pantas menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya mudah, pantas. Karena kita telah menyatakan syahadat baik kepada Allah maupun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih sempit lagi, apakah kita ini merupakan kaum? Lebih sempit lagi, apakah cocok ini menjadi golongan yang diakui oleh Nabi besar Muhammad SAW? Perlu pengakuan. Insya Allah kita ini diakui, karena kita telah membaca Al-Quran, mengamalkan, walaupun dalam konteks hari ini kita menyantuni satu kegiatan amaliyah atau ibadah berupa pemuliaan terhadap anak yatim. Lebih sempit lagi, para jamaah rahmati Allah, apakah kita ini bisa dan pantas disebut Abdullah? Tanah bumi ini semuanya ada air dan ada tanah, ada bebatuan. Tidak semua batu itu mahal. Ada batu yang tidak mahal. Kerikil misalnya, batu sungai misalnya, murah. 1 truk 300.000. Tapi ada batu yang lebih mahal, yaitu akik. Ada lagi yang lebih mahal lagi, yaitu mutiara. Ada lagi yang lebih mahal lagi, yaitu berlian dan emas. Ini semua ada di bumi, dan itu jumlahnya sedikit. Tentu emas tidak sebanyak batu, tentu berlian tidak sebanyak tanah yang kita miliki ini. Maka seluruh umat belum tentu itu dia menjadi kaum. Tidak semua kaum menjadi hamba Allah, Abdullah. Maka kemudian Allah menyebut, memberikan status kepada orang yang dipilih oleh Allah, yang menerima Al-Quran itu ibad. Disebutlah ibad. Ibad ini jamaknya abdun.
orang-orang yang beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa arsalnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian Allah mewariskan Al-Qur'an kepada orang yang dipilih min ibadina, dari hamba-hamba Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika ada pertanyaan kepadamu, hai Muhammad, ibadi, dari hambaku. Subhanalladzi asra bi abdihi. Hamba. Apakah kita ini pantas disebut, kalau kalian jenengan niki pantas lek disebut hamba Allah, ibadullah atau ibadur rahman? Pantas napa mboten kira-kira? Kalau ingin kita memantaskan diri dan berkaca, tentunya kacanya adalah Al-Qur'an. Alat ukurnya bahwa Al-Qur'an. Orang yang menyandang status ibad atau abid, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya surga. Dia akan mendapatkan penghormatan, tahiyatan wassalaman, akan mendapatkan dua hal yang penting di surga nanti, penghormatan dan keselamatan. Berjumpa lagi dengan istri kita yang ada di dunia, atau suami kita yang ada di dunia, berjumpa lagi dengan orang tua, berjumpa lagi dengan anak-anak kita nanti di surga, dan mendapatkan penghormatan dan juga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah hamba Allah itu? Dan bagaimana ciri-cirinya hamba Allah itu? Monggo kula kalian jenengan koreksi diri. Nopo kula kalian jenengan termasuk golongane tiyang sing masuk karakter, identitasnya, ciri-cirinya, jiwa dan kepribadiannya termasuk Abdullah wa ibadur rahman. Dan Allah menyebut beberapa orang itu sebagai ibadur rahman, orang yang menjadi hambanya Ar-Rahman. Sudah menjadi hamba, menyebutkan di dalam Al-Quran ini Ar-Rahman, sifat rahmannya Allah. Ciri-ciri orang yang disebut ini, pertama, para jamaah yang rahmati Allah, lek tiang niku ibadur rahman, punya rasa kasih sayang kepada orang lain sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Kalau ada musibah menimpa orang lain, dia merasa itu musibahnya. Kalau ada kemurkaan menimpa orang lain, itu dianggapnya bahwa ini sebenarnya kemurkaan pada dirinya. Kalau ada kemaksiatan, lalu dari kemaksiatan itu menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disalahkan dirinya karena dirinya tidak berdakwah. Kalau ada orang tidak sholat, kalau ada orang tidak beriman, kalau ada orang tidak mau membaca Al-Quran, lalu kemudian dia malas, yang disalahkan dirinya karena dirinya tidak mengajari. Itu ibadur rahman. Gak gampang nyalahkan orang lain, yang disalahkan dirinya sendiri. Kalau ada orang susah, kalau ada orang terdolimi, dia menyalahkan dirinya seolah-olah itu menimpa dirinya. Jadi karena sayangnya kepada orang lain sama dengan sayangnya kepada diri sendiri. Kira-kira kalau kalian jenengan wis ngeten apa mboten? Kira-kira ta? Lek dereng niki mboten saged diterusaken niki. Wong niki 11 cirine niki. Setunggal mon dereng kula kalian jenengan. Lek enten tiyang tanggane kenging musibah kapok awakmu. Mboten saged. Niki sing tukang ngapokno niki kathah.
Ajur kon saiki rasakno kon saiki kathah nih. Islam itu akan dicintai oleh semua manusia kalau Islam diterapkan seperti ini. Kita ini jauh sekali dengan Al-Quran. Kita ini jauh sekali dari tuntunan Al-Quran, sehingga wajah umat Islam ini bletotan, koyo kopian, teko umroh tapi geding. Nah ini koyo sarungan, surbanan tapi ngamuan. Nah gitu. Koyo soge tapi gak loman. Nah gitu nih. Sehingga orang lain melihat Islam seperti itu. Tidak, Islam seperti ini, seperti Al-Quran ini. Coba bayangkan kalau ini diterapkan, satu saja diterapkan. Ibadur Rahman. Ketika kita menyandang Ibadur Rahman, maka sebenarnya kita harus menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Contohnya begini. Orang yang tidak sholat, Bu, tiang lek mboten sholat, niku ancamanin neraka sakor. Neraka sakor niku sangat luar biasa pedihnya, sengatan apinya. Lalek kula kalian jenengan semerap enten tiang mboten sholat, umpamakno awake lek dilebokno neraka sakor, kandhani, ajari dengan santun dan baik agar dia tidak masuk ke neraka sakor. Ngoten karepe. Kasihanilah orang lain itu. Kalau jadi jangan geding, iku gak sholat, jangan diancam. Anggap bahwa itu bisa menimpa dirinya. Kalau orang itu tidak sholat, akan menimbulkan musibah bagi orang itu. Maka musibah itu dirasakan oleh seorang Ibadur Rahman. Niku nomor setunggal. Niki jiwane ngoten niku. Wis Pak Haji, koyoke gurung sampai kula teng kalian jenengan teng mriki. Kudu sampai nih. Minimal titik-titik kudu sampai, gitu. Minimal wong lanang nang bojone aja pati getaan. Wong wedok nang wong lanang aja pati gak patuan. Niki minimal nang keluargane. Aja pati tukaran. Empun sampai nggak ada prinsip ngeten niki. Lolek tukaran nang rumah tangga itu kan memang kembangi rumah tangga. Mboten angsal, gak oleh. Itu bukan prinsip Islam. Ndak boleh itu. Wis biasa, tukaran itu wis biasa. Mboten angsal. Tidak boleh. Minimal di dalam keluarga. Para jamaah rahmati Allah, orang-orang yang memiliki pangkat Ibadur Rahman itu, kalau siang hari, ini kan siang ini, ya. Kalau siang hari, perilakunya nampak sekali jelas. Alladzina yamsuna alal ardi haunan. Ketika dia berjalan di siang hari, duduk di siang hari, beraktivitas di siang hari, yamsuna di siang hari, alal ardi, berjalan di muka bumi ini, melakukan aktivitas kegiatan, pekerjaan, sosial, politik, apapun saja, haunan. Dia itu sopan santun, lemah lembut, tidak anggak. Anggak niku cara Jawane napa? Sombong. Terus usinge gak wangkot. Gak ladak. Haunan itu tidak membusungkan dada. Cak reng Madura tak songar. Gak aos. Sapa maneh? Artinya gak engkres. Gak rumangsa pinter dhewe. Gak rumangsa bener dhewe. Gak rumangsa ayu dhewe. Gak rumangsa sugih dhewe. Gak rumangsa dhuwur dhewe. Niku ciri-cirine Ibadur Rahman. Itu siang hari.
Ketinggalan mboten lek siang hari tiang niku. Pokoknya melakukan dangak tok niku. Niku sombong niku ciri-cirine. Ya aja ndingklu terus. Nggih. Nggih kan ngoten Pak Budi. Ya. Itu ciri siang hari yang pertama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri yang kedua. Nek ketemu, kalau berucap, kalau diskusi, kalau bercakap, kalau ngobrol, kalit yang bodoh, gak gampang ngilokno. Awak umpamanya bodoh, tolol, cengoh, mendo, mboten angsal. Jadi kebodohan orang lain itu dianggap kegagalan dirinya karena dirinya tidak berdakwah. Ngoten Pak, Bu. Lek enten tiang bodoh, lek enten tiang boten saged napa-napa, sing disalahno awake sebab awake gak ngajari. Iku soge. Bapake santri, tapi anake gak iso ngaji. Apa? Magi soge santri tapi anake gak iso ngaji. Lho mboten angsal ngoten. Ajarono aja dikegeri. Niku ibadur Rahman. Kira-kira kula kalian jenengan pun ngeten apa mboten? Gurung maneh. Ini khususnya guru-guru ini, Pak. Nah, ini karena banyak kepala sekolah ini. Kepala sekolah favorit ada datang. Ini kepala sekolah muncar ada datang ini. Sentuhlah dengan kasih sayang terhadap orang yang sebenarnya dia belum bisa apa-apa. Lek enten tiang boten saged maca Al-Qur'an, ojo dibentai teng masjid niku. Wis ojo dikemek iki. Iki maca dot cendeke gak iso. Ajarono. Enten apa mboten ngoten? Terus dilokno. Mboten angsal. Kegagalan orang lain adalah kegagalan dirinya. Saged napa mboten nglakoni ngeten iki? Nah, Islam niku saya napa mboten lek ngeten iki? Lek cara ngeten iki Islam saya napa mboten? Kesalahan orang lain, kegagalan orang lain sebenarnya kegagalan dirinya karena dirinya tidak berbuat untuk membuat orang lain sukses. Enten yang sukses kalau kalian jenengan kan cemburu, iri. Enten yang gagal nyukurno. Waddu ma anitum. Seneng lek ndelok kancane susah. Susah lek ndelok kancane seneng. Terus ngaji ini dandani awak. Islam iku dandani awak karepe Pak ngoten. Niku nomor 3. Jadi monggo kula kali jenengan santun sikap niki berkaitan dengan adab, tata krama dengan orang tua, jangan pendelak-pendelik, jangan melengosan. Ibu-ibu sama bapak juga begitu. Lek kesel iku aja gampang janji. Yang guyune beda-beda soalnya. Mesti pengalamannya beda-beda. Para jamaah rahmati Allah, itu ciri-ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, ibadur rahman. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Kalau dia berada di suatu malam hari, posisinya di malam hari, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, keadaan di malam hari, dia selalu konsentrasi kepada Allah. Niki Pak, hebatnya ayat niki ngeten. Yang pertama itu bicara tentang konteks sosial, diutamakan dulu. Yang kedua bicara tentang spiritual. Yang pertama niku hubungannya horizontal dengan sesama manusia. Yang kedua baru Allah menyebut hubungannya dengan dirinya. Allah mendahulukan kecerdasan sosial daripada kemudian ketaatannya, sujudnya hamba itu kepada Allah. Urut-urutannya niku tiang niku kudu sairien kali podo-podo makhluke. Yang pertama tadi alladzina yabituna alladzina yamsuna alal ardi haunan, ini hubungannya kali makhluk.
Walladzina bituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman, hubungannya kali Allah. Allah mendahulukan dalam ayat ini hubungan horizontal, baru bicara hubungan vertikal. Kula kalian jenengan niku kudu sae kale menungso liyane, kale seluruh makhluk. Kenapa Allah mendahulukan kecerdasan sosial? Hubungan horizontal. Kata, saya ulangi, banyak orang yang sholat tapi dengan tetangganya nggak baik. Banyak orang yang suka tahajud tapi bakhil. Banyak orang yang suka membaca Al-Quran dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak berbuat baik kepada orang lain. Maka ada tekanan di ayat ini, kita ini harus cerdas secara sosial, hubungannya dengan sesama. Gagalnya umat Islam bukan pada tahajudnya, gagalnya umat Islam bukan pada duhanya, gagalnya umat Islam bukan kepandaian dan kecerdasan baca Al-Qur'annya. Gagalnya umat Islam adalah kecerdasan memahami dan menghayati hubungan dengan sesama. Gini apa mboten? Angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi 6.350 pasang setiap tahun. Berarti kurang lebih 12.000 lebih orang bercerai. Itu karena gagal hubungan satu dengan yang lain. Gini apa mboten? Tapi jangan menyukupkan kebaikan dengan sesama kalau tidak baik dengan Allah. Sebaliknya, jangan mencukupkan kita hubungan dengan Allah saja kalau tidak baik dengan sesama. Islam itu harus baik dengan sesama dan harus berbuat baik kepada Allah. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Biasanya lek salat niku kan rukuk dhisik, ngadeg dhisik baru sujud. Al-Qur'an diwalik niki. Sujud riyen baru ngadeg. Li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Sujud riyen baru ngadeg. Niku napa maksude? Mbuktekno taati teng Allah lek tengah wengi wani tangi wangi tahajud tewenanan. Aja turu ngorok. Nek bengi niku Bu, nek bengi tangi yo tahajud to teng Allah ngoten karepe. Oh kok tangi bengi Pak, wong subuh kebabas. Nah, ya napa lek ibadur rahman subuh kebabas. Bayangkan seandainya umat Islam di sepertiga malam bangun. Orang Amerika sampai hari ini kalau jam 2:30 malam bangun. Karena setelah diteliti oleh para ahli di Amerika itu meneliti bahwa 2:30 malam itu otak kita bekerja maksimal, konsentrasi bekerja maksimal, oksigen yang ada di dalam tubuh kita dan dibutuhkan oleh kita, otak kita ini terpenuhi. Maka kalau belajar, maka kalau konsentrasi, maka kemudian kalau sujud kepada Allah akan terpenuhi tumak ninanya, akan terpenuhi kekhusyuannya. Amerika yang liberal itu mengambil blueprint sikap kebiasaan dari Andalusia. Kenapa orang Spanyol dulu sukses? Tiang Spanyol niku sukses memimpin negaranya karena ternyata dia menggunakan konsep Islam. Setiap jam 2:30 malam dia bangun tahajud sampai subuh. Setelah subuh kemudian dia bekerja. Konsep ini diambil oleh orang Amerika. Orang Amerika 2:30 bukan tahajud tapi belajar. Makanya orang Amerika pinter-pinter. Wong Indonesia hati pinter ya apa wong tang ini jam itu. Sekolahnya telat, gurunya telat, nggak muridnya telat. Saya ngomong guru langsung nyaut nih. Ini para jamaah rahmati Allah.
Kalau siang kita harus sungguh-sungguh berbuat baik, kalau malam kita harus konsentrasi kepada Allah. Mulai saat niki kersane pengajian niki enten manfaati, biasaaken 2:30 jam 3 tangi. Pak kula dereng saged tahajud, wis kora-kora sik gak apa-apa sih. Kora-kora riyen. Nang jeding riyen, ngoten nggih? Sepakat niki nggih? Ngoten, Bu. Kalau sikap kepribadian ini dilaksanakan, insya Allah berkah rezekinya. Saestu, Bu. Sehat. Insya Allah sehat. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan sepenuhnya di saat sepertiga malam. Anak-anak didik kita ajari untuk tahajud. Niki nomor sekawan. Sujud nggih. Lek tengah pengajian ini gagal kalau ternyata jamaahnya males tahajud. Ngono ae wis. Termasuk mubaleke ben adil. Termasuk protokol barang nih. Termasuk niki jemburi barang nih. Nggih. Alhamdulillah kula kalian jenengan ngaji di niki enten rencang kula niki 9 tahun di Kairo. Sekarang jadi kiai di sini. Dia belajar banyak tentang Islam di Mesir. Namanya Kiai Haji As'ad. Panggilannya Gus biasa nih. Sekarang mendirikan pondok di Muncar. Pondoknya namanya Pondok Al Azhar. Yang Muncar nih. Kersane tepang kula kenging ngadeg nggih. Nah, Ustaz jenengan ngadeg sekedap Ustaz. Nah, niki ngajine 9 tahun. Lah kula kalian jenengan pinten tahun? Nah, Pondok Ramadan, Pak. Para jamaah rahmati Allah, orang yang sudah berbuat baik kepada sesama, ini yang kelima, dan sudah berbuat baik kepada Allah, niku rumangsa khawatir tasian. Sik khawatir, wedi dilebokno neraka. Padahal pun tahajud tengah wengi, pun duha, salat 5 waktunya sungguh-sungguh, sudah berbuat baik, sudah bersedekah, memberikan anak yatim setiap minggu, fakir miskin setiap minggu, pengajian sudah setiap minggu. Tasik gak ada khawatir. Nah niku sing sae niku. Gak engkres sik khawatir. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Tasik ndonga, Pak. Tapi sakniki mboten. Rumangsa salate wis 5 waktu, ngajine enak wengkres. Aku iki kali surga. Awakmu iku apa? Kan enten nggih? Lho niki sing pun tahajud, sing pun salat, sing pun ngaji bendino, sing khawatir mboten angsal rahmat ya Allah. Ndonga terus teng Allah. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari api neraka jahanam ya Allah. Walaupun aku sholat, belum tentu sholatku ini diterima karena tidak berkualitas sholatku ini. Sebenarnya rumangsa cendek awake, rumangsa pendek awake, rumangsa dhaif teng ajenge Allah Subhanahu wa taala. Niki ibadur rahman. Saya napa mboten tiyang ngeten niki? Gak iso engkres, Pak. Salatku apa diterima moyo? Kira-kira ya. Ya Allah, kowe gak husuk mau. Ya Allah, ngapura ya Allah. Ngoten. Ngono iki mboten. Sing 9 tahun niku lho ndingklu. Lho mondok 3 tahun engkres. Sing jenderal lho ndingklu, nggih to? Kecuali Joko Susilo. Sing ketua pengadilan lho ngaji. Ketua pengadilan ngaji. Niki tukang adili. Ngaji. Kok sing diadili gak ngaji? Kepala sekolah lo ngaji. Lo kepala hansip kok gak ngaji? Cobi. Nggih napa mboten? Dadi lek kula kalian jenengan itu sudah merendahkan diri di hadapan Allah, tawaduk di hadapan Allah, insya Allah ciri-ciri yang kelima masuk ini. Ibadur Rahman.
para jamaah rahmati Allah, kin sholawat riyen. Sholawatan sih. Niki sing jamaah saking Sumber Sewu niki rencang-rencang kula tepangaken. Niki biasae main musik religi. Nah niki sing sebelah ler piyambak nggih, itu ndak punya kaki, ndak punya tangan. Yang belakangnya itu ndak bisa mendengar itu. Nah, itu bisu karena ndak bisa mendengar apa-apa. Nggih. Gini coba. Ini niki mboten sakit mireng napa-napa niki. Tapi melok ngaji. Gak krungu melok ngaji. Kok sing krungu gak gelem ngaji? Ustadz sini Ustadz, tanyakan namanya siapa Ustadz? Saya ndak tahu bahasa isarohnya itu. Ya Pak, sini Ustadz. Nah, namanya Ustadz. Nah, ya napa ya tanya nah, ngene. Ini nama ini. Terus niki C lek ngeten niki. Nah, nyendok. C. Terus A. Lho kula kalian jenengan wena A ngono. Iki ngene. Terus E niki nggih. Lek enten tiyang ngene duduk perkara gringgingan niki E. Berarti jae nggih. N. Nah ngeten. Lho kok guyu. Sanes ngeten. Nang nomor loro. Iki apa jenenge? N. Niki N, nggih. N. Kalau gini M. Kalau gini N. Terus O. U. Niki. Bai jai nu. Niki R. Terus I. Nah, lek mau nggih J. Lek ngene tok. Nah, niki lho nggih alhamdulillah. Wangel Pak. Lho sing gak krungu ngaji. Golek barokah sing krungu kok gak ngaji. Kok kepingin surga? Ya, selawat sih. Nah, sudah ya napa? Sudah ya, Pak? Oh, sudah. Bu, lek jenengan sudah ngeten nggih. Pak, mari. Kalau belum gimana kalau belum? Kalau belum gini. Jadi kalau sudah Ibu bilang sudah. Kalau belum ini, nggih. Sudah? Belum. Saya selawat sih. Ngajine pun lali nggih. Nggih, ngaji sih. Selawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Tahara dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Tahara dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Ya Hanana, ya Nana, ya Hanana, ya Nana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Tahara dinul muayyam biduhuri Nabi Ahmad. Tahara dinul muayyam biduhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Allah. Ya Hanana, ya Nana, ya Nana. Niku Kang Lintu boten saged ketinggal. Nggih, yang lainnya ndak bisa melihat. Ya Hana Al-Mustafa khairil Nabi, Mustafa badari tamami. Sallu ala khairil Nabi,
المصطفى بدر التمام الله يا نانا يا نانا نانا يا هنانا يا حنانا يا هنانا ظهر دين المؤيد نبي أحمد ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا. Alhamdulillah. Kini kula tepangaken kesani. Zul, ini ya Zul. Gak usah dibuka iki wis. Niki Pak Bu sing sumber sewu sing mboten nate semerap. Niki mboten gak ada sikil, mboten gak ada tangan. Nah, kepin gebuk kempiange ngoten niku ditaleni niki. Nu sewu. Nah, gitu. Coba. Diangkat, diangkat. Nah. Nah. Muga-muga kula kalian jenengan bersyukur nggih. Para jamaah rahmati Allah, ciri yang keenam, ibadur rahman niku ciri yang keenam, niku loman, seneng ngekei. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika dia itu memberi, kados Pak Haji Kadafi memberi ngeten iki, tidak berlebihan juga tidak terlalu sedikit. Jadi enten takerane wong ngekek ini ku enten takerane Pak. Lek tiyang ngemis aja dikek 100, lek iku lek diparingi 100 ngemis mengke, diparingi sing pantes. Lek diparingi 100 engko wong-wong iku terus gak megawe. 1.000 maksudnya, nggih. Tapi angsal napa mboten? Angsal maringi cuma dipantesno kali sing nrimo lan dipantesno kali sing ngekeki. Lho lek dhek miliarder ngekeki 100 cilik napa mboten? Cilik. Nah lek petani ngekeki 100 gede. Sing ngekeki suwoge, sing dikeki miskin, ngekeki 10.000, pantes napa mboten? Pantes. Kepala sekolah ngasih anak yatim 1 amplop, pantes apa mboten? Umpama
Umpama niki. Pantes. Ngaten. Ampun to. Dados kula kali jenengan loman niku penting, tapi ana takrane. Sampai Ustadz Mansur itu melarang memberikan sesuatu di jalan-jalan karena takut mendidik orang lain menjadi males. Angsal maringi ojo nyebabno tiang lintu niku males. Maringi tapi memberikan motivasi. Akeh niku kudu ditaker. Lek arek cilik empun diparingi duwe akeh. Sing gede dikei 100.000, sing cilik dikei 1 juta. Ini mboten pantes. Kiai nyangoni kiai 100.000 umpamane. Terus nyangoni Ustadz Afif 500. Gak pantas kudune diwalik. Ustadz Afif 100, kiai ini 500 ngoten. Pantes niku. Nggih to? Sing kiroah dikei 50.000. Pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Terus maringi imam 500. Gak pantes. Kudune diwalik kan ngoten. Dadi maringi niku kudu mantesi, Bu. Nggih? Maringi kudu mantesi. Mengke enten iuran. Kagem musala, kagem masjid misalnya. Kepala sekolah ngetono duit 1.000. Lo yo gak pantes. Nggih ta? Terus ketua pengadilan urunan ngeten niki ngetono duit 100. Pantes apa mboten? Gak pantes. Ketua pengadilan kok. Nah, lek enten petani dugi nderek ngaji ngetono duit 1.000. Pantes apa mboten? Pantes. Jadi maringi niku kudu mantesi niku ibadur rahman. Nah ini para jamaah rahmati Allah. Tapi lek sing gak ada sawah petani ini sugih ya ojo 1.000, Pak. Ngoten nggih? Niku para jamaah rahmati Allah. Niku ciri-cirine tiyang sing saged disebut Abdullah ibadur rahman. Jadi ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual, tapi dia tetap khawatir kalau dirinya dimasukkan neraka jahanam, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya para jamaah rahmati Allah, niki sing kudu hati-hati nih. Niki sing kudu hati-hati nih. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sekali-kali jangan sampai kulo kalian jenengan membanding-bandingkan kekuatan selain kekuatan Allah. Jangan ada keyakinan, kepercayaan yang bisa merubah nasib, yang bisa memberi rezeki, yang bisa memberi ketentraman, yang bisa memberi aman, itu selain Allah. Jangan sekali-kali punya pikiran seperti itu. Percaya kepada ritual-ritual, kepercayaan-kepercayaan, termasuk kepada seseorang yang bisa memberikan kekuatan, harus dihindari. Karena yang memberikan kekuatan, rezeki, hanya Allah. Jadi tauhidnya mapan, mantep tauhidnya teng Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang sing ibadur rahman. Pokok yakine gak nang Nyai Roro Kidul. Soalnya biasanya lek daerah kidulan ngeten niki lek bulan Muharram ini kan wedi. Nikahno anak bulan Muharram kan wedi. Wedi kualat Nyai Roro. Nah, ngoten niku mboten angsal. Nggih. Nek udan jari cilaka. Mboten lek udan niku malah berkah. Kudune lek udan niku malah kudu ndonga. Karena waktu ndonga pas udan niku insyaallah dikabulaken kali Allah. Niki mboten malah disarang. Para jamaah rahmati Allah. Nah, selanjutnya kita tidak boleh menganiaya orang lain.
nganiaya wong lain, apalagi sampai membunuh, mengancam jiwanya, mengancam rezekinya orang lain, nggak boleh. Menghancurkan karirnya, merusak posisinya, menelikung dalam lipatan. Ini politisi biasa. Nyalip gak nggak listing. Nah, ngoten iki. Nomor piro iki Usan? Nomor 8, 7. Wala yaznun, boten angsal zina. Kemarin kita sudah ngaji zina, tentang zina, nggih. Lek ana wong duwe bojo, zina kali tiang lintu, yon duwe bojo, hukumane napa? Hukumane rajam. Diantemi watu ngoten. Niku sampai mati nih. Lek teng daerah kula mboten. Dijiyarno. Ini daerah kula niku. Lek enten tiang bujangan, padha bujangane ngelakoni zina dinapaken? Dicam pinten? 100. Kalau ada orang sama-sama bujang melakukan zina, cambuknya. Kalau ada yang nuduh orang lain zina, padahal dia tidak melakukan zina, cambuknya berapa? 8. Mesti eling berarti pengajian wingi. Mboten angsal nuduh wong lain nglakoni zina. Jadi orang-orang ibadur rahman menjaga syahwatnya. Ojo gampang selingkuh. Iki hati-hati nih. Lek wong wedok mboten enten sing selingkuh, wong lanang biasa. Cuman sing te pengadilan, sing cerai niku rata-rata 60% sing gugat sing wedok wis nggawa lanangan. Teng pengadilan. Napa jenenge lek gak lanangan? Para jamaah rahmati Allah, niku nomor 8. Niku tak cepetno titik soalnya wis rada awan niki nggih ta. Nomor 9, mboten angsal sumpah palsu. Gampang ngomongan wallahi. Dan angsal. Walladzina la yashhaduna az-zura. Tidak gampang menyampaikan pernyataan palsu, bohong, ngapus. Tallahi wis ra pokoke. Temenanan iki. Sumpah demi Allah. Tiyang lek ngeten iki nanti ngaji sumpah pun mantun toh? Nggih. Gak gampang ngumbar sumpah. Asik napa mboten Islam niku lek ngoten? Asik. Seneng, enak itu. Yang nomor 10, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Lek kepangge kali tiyang sing nglakoni barang sing mboten enten manfaati kali faidahe, dia itu tetap memposisikan menjaga perasaan tiang niku, juga memberikan posisi pada dirinya agar tidak terganggu oleh dia. Ya napa niku karepe nggih? Lek enten tiyang nglakoni barang gak faidah, dikandani gak kena, wis dielingno, wis dinasihati, ojo sampai nglarani atine, yo ojo sampai kula kali jenengan kehilangan kemuliaane. Wangel nggih Pak, dadi wong apik angel. Biasanya kalau kalian dengan enten tiang ngoten tendang langsung, tepes. Makanya ada guru yang akhirnya dilaporkan polisi karena muridnya ditendang. Akhirnya nikine luka. Napa sebabnya? Gak omes delok muridnya nakal. Ngoten nggih. Nah niki mboten angsal punan sakniki. Niku para jamaah yang rahmati Allah. Perbuatan-perbuatan seperti ini direkomendasi oleh Allah sebagai ciri khas karakter jiwanya
orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang ke-11 para jamaah, setelah dia berpikir orang lain sujud kepada Allah dan dani perilakune, baru berpikir keluarga. Baru berpikir keluarga. Urutan ayat ini keluarga di urutan ke-11. Bagaimana mungkin saya bisa dandani keluarga kalau kula kalian jenengan gak dandani awak? Gitu. Awake dhisik didandani, prilakune, pikirane, atine didandani, hubungane kali tiang lintu, insyaallah keluargane sae. Nek bojone dikongkon apik, awake mboten didandani, mboten saged apik, Pak. Mesti dilamak kali wong wedok, nggih to? Napa cirine sing ke-11? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Niki urusan kali keluarga. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini urusan dengan umum. Kula kali jenengan nedhi teng Allah, muga-muga duwe bojo sing sholihah, muga-muga duwe bojo sing soleh, duwe anak sing soleh kali sholihah. Dadi cirine ibadur rahman, keluargae sakinah mawaddah warahmah. Niku ciri-cirine keluarga tiang sing masuk golongane ibadur rahman. Sakinah mawaddah warahmah. Lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dadosaken kula niki kagone wong-wong takwa niku sebagai imam, sebagai teladan. Nyuwun teng Allah muga-muga dadi pemimpin. Dadi pemimpin niku dijaluk, Pak. Dijaluk. Wa ja'alna, dadosaken kula ya Allah lil muttaqina, kanggone wong-wong sing takwa, imama, sebagai pemimpin. Dadi pemimpin iki dijaluk. Ketua pengadilan, aku ketua pengadilan wis. Pak Bakat, kula kepala sekolah nih. Napa? Kula pinter kok soalnya. Kula mawon kepala sekolah. Mboten napa-napa. Nggih Bu, Bu Haji Naning. Pak, kepala sekolah SD sana itu saya saja, Pak. Kalau saya yang insya Allah bagus. Enggak apa-apa itu. Asalkan sumbut nggih. Wonge pinter amanah, mboten napa-napa. Lho lek sing pinter, sing amanah isin. Lho sing nafsu sing bodoh-bodoh, kepala sekolah niki bodoh-bodoh. Dadi sing pinter kudu ngomong, kula mawon kepala sekolah nih. Pak Bupati, kula mawon kepala sekolah nih. Mboten napa-napa niku. Mulai sesuk ngoten nggih. Kira-kira kali bupati iki apa ae gitu. Loh, Al-Qur'an itu memberikan jatah kepada orang yang amanah dan orang pandai untuk jadi pemimpin. Lho lek sing pinter, sing amanah, isin, ngadoh, sing mimpin sinten? Takono Pak Budi mantan kepala desa niki. Ayo. Nggih napa mboten? Lek sing pinter, sing amanah, sing masuk golongan ibadur rahman gak gelem dadi pemimpin, isin, ngadoh, wedi dipajang jenenge, wedi dipajang fotone. Lah terus yang bodoh-bodoh niki, lho negara niki dipimpin sinten terusan? Ngoten paham maksudnya nggih? Soalnya ini ajeng pemilu. Sing pinter nyalono kepala desa, nyalono bupati, nyalono DPR, gak apa-apa. Perkara dadi alhamdulillah, lek gak dadi nasib mboten napa-napa, ikhtiar. Gak oleh menang ibadur rahman niku. Harus bersikap untuk keluarga dan untuk orang lain. Mpun dipelintir lho niki nggih. Engko dipelintir dikira ajenge pemilu. Yang terakhir para jamaah rahmati Allah, walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Sing terakhir niki. Ciri-ciri orang-orang yang ibadur rahman, ketika diingatkan, ketika mendapat nasihat, kupingnya dibuka, ya, matanya dibuka.
lek tiyang boten ibadur rahman ngeten ciri-ciri nih kewalian ini lek enten tiyang gak masuk kelompok ibadur rahman ngene ji sakjane apa wis krungu kan ngenyek niki apa nggih napa mboten enten tiyang mboten apa mboten sing endi enten apa mboten kon mulai kapan nasihat aku apa karepmu niki sanes ibadur rahman wong wis krungu gak gelem nrimo wong wis delok kok gak iso memahami ngenyek lek dinasihati niku artine tiang niku lek angsal nasihat kali tiang lintu angsal pituduh kali tiang lintu ada nasihat dan ada moidhoh dari orang lain kalau baik maka dibuka lebar-lebar luas-luas makanya sing NU lho kok Muhammadiyah ono bendere trimo ojo polai Muhammadiyah terus gak trimo lho niku nggih umate Kanjeng sing Muhammadiyah ngono lho NU kok bener trimon enggak iku NU iku aku moh lho ojo ngono kuwi Muhammadiyah moh polai sing ceramah Muhammadiyah pas bener alah Muhammadiyah lho ampun Nas mboten ngoten niku tenang sal kok bener trimo ngoten nggih NU pas ngaji sing ngrungokno kok pas Muhammadiyah NU pas bener ngajine lho kudu nrimo Muhammadiyah niku nggih to nggih ngoten enak lek padha ukurane niku bener niku para jamaah rahmati Allah insyaallah kula kali jenengan lek tenanan nek tenanan nglakoni ibadur rahman kula kali jenengan insyaallah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa ghurfatan yaitu martabat dari Allah yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan martabat di hadapan Allah dan kita akan bertemu yulaqauna fiha tahiyatan wa salaman. Kita akan bertemu nanti di surga dan kita akan mendapatkan penghormatan dan juga akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah, mugi-mugi enten manfaat sing saged kula sampaiaken iki. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.